Desa Bangunrejo siap menjadi desa mandiri di Kecamatan Tenggarong Seberang, khususnya di sektor pertanian. Adapun langkah-langkah yang disiapkan, Desa Bangunrejo sendiri akan membuat lumbung padi dan irigasi, serta bantuan lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Mengenai infrastruktur yang telah dilaksanakan di Desa Bangunrejo, secara garis besar, jalan-jalan, kalau saya sebut yang namanya jalan A1, yaitu hampir 70% terlaksana. Yang kedua, parit-parit alam yang kita benahi, baik di sekitar lingkungan dan atau di persawahan. Yang kedua, sentral pasar yang mana sekarang dalam proses pembenahan. Setelah saya jadi kepala desa, banyak hal-hal yang sementara saya progres karena saya terpilih baru 10 bulan. Itu perlu saya sampaikan. Dan konsep ini saya benahi semua terkait infrastruktur atau beberapa keadaan infrastruktur fasilitas umum. Ada hal-hal yang perlu saya benahi terkait bicara infrastruktur. Saya akan lebih cenderung bicara tentang kualitas dan kuantitas, agar kita tidak berputar sekian tahun hanya berbicara infrastruktur, karena desa adalah sebuah miniatur Indonesia yang begitu banyak objek-objek yang harus kita benahi. Contohnya, setelah infrastruktur kita selesaikan, maka kita harus berbicara terkait mental dan sumber daya manusia dan punya rasa memiliki desanya atau sifat kegotong royong yang perlu kita tingkatkan. Perlu diketahui bahwa Desa Bangunrejo secara geologis punya potensi yang luar biasa. Tetapi dalam hal ini, yang saya maksud tadi, potensi di bidang pertanian, baik pertanian basah atau pertanian keringnya. Cuma pada prinsipnya Anda semua harus tahu bahwasannya Desa Bangunrejo dikelilingi oleh konsesi perusahaan, baik itu PT Ketadin, GDM, dan BBG. Dalam hal ini semoga pihak ketiga ini bisa bekerja sama. Contoh yang saya maksud tadi itu embung ada di belakang desa kami, ya. Maka daripada itu kami menganjurkan, menginginkan pemerintah terkait baik kabupaten provinsi, bila ada tempat yang punya potensi kepada desa kami, seperti contohnya di belakang kami yang punya kuasa konsesi adalah BBE, tetapi akses jalan ke sana bila program kami nanti itu merencanakan embung tersebut kita buat untuk pengairan dan irigasi dan wisata, kita akan membuat akses jalan insya Allah mudah. Untuk ada lagi yang kedua di utara desa kami, yaitu di RT 27, ada juga embung es tambang Ketadin, itu berada di poros. Jadi mudah, tinggal hanya beberapa hal yang perlu kita benahi. Dan sudah juga kami bicarakan kepada pihak DPRD provinsi juga, mudah-mudahan menjadi kajian juga beliau terkait juga proposal yang sudah kami laksanakan, maka sudah kami kirimkan. Yang kami harapkan embung di lokasi BBE yang punya potensi sangat besar untuk pertanian. Dalam menunjang sektor pertanian sendiri, Desa Bangunrejo juga telah mendapatkan bantuan pembuatan jalan. Dengan begitu, aktivitas pertanian dapat berjalan dengan lancar. Setelah saya menjabat, ada hampir 10 titik lebih yang saya benahi, menyambungkan akses jalan yang beberapa belum terpenuhi. Perlu diketahui juga adalah aspirasi-aspirasi yang ada. Kalau
saya pengen bicara banyak sih dengan sampean supaya sampean paham persis terkait masalah birokrasi desa, administrasi desa ya, agar ada perhatian dari pemerintah terkait. Kebanyakan jalan itu dilaksanakan, kebanyakan diaspirasi ya, seperti akses kuburan. Alhamdulillah sudah saya dapatkan hampir kurang lebih 100 meter lebih. Tapi itu sangat penting, sudah saya dapatkan penyambungan di RT 29, RT 23. Desa Bangunrejo adalah desa yang dinyatakan sejak dari dulu punya pertanian yang luar biasa. Betul, beberapa kendala setelah saya teliti adalah kurangnya ya, sumber daya air, yang mana sudah saya bicarakan kepada OPD terkait, karena keinginan saya dan para petani bagaimana satu tahun itu bisa panen 3 kali. Dan masalah ini adalah tentang keadaan atau sumber air atau irigasi yang seharusnya ada. Nah, kita di sini kan tidak ada seperti pulau-pulau lain, provinsi lain yang mana punya sumber utama terkait air. Tetapi saya mengcross-check di daerah saya, wilayah saya, ada beberapa embung atau kami sebut peninggalan aktivitas es tambang yang mana bisa kita manfaatkan, kita gunakan. Contohnya di belakang desa kami hampir kurang lebih 15 hektar eks tambang yang mana airnya sangat layak dan beberapa syaratnya pun layak. Kita akan manfaatkan untuk pengairan sawah agar para petani bisa panen setahun bisa 3 kali. Yang kedua, saya punya juga rancangan kita manfaatkan embung tersebut, karena di desa saya, desa kami sudah semarak memelihara ikan, ya. Jadi sudah luar biasa, bahkan saya membina Karang Taruna terkait pemeliharaan ikan. Yang kedua, saya harap embung-embung tersebut juga bisa kita manfaatkan sebagai sumber wisata alam. Ya, ini dalam progres, dalam wacana kami dan sudah didengar oleh OPD-OPD yang terkait. Sudah dicor ini ya lumayan ya, sudah bagus kan, enak sudah daripada yang kemarin kayak gitu kan. Kalau hujan susah betul ini naik ke sini gitu. Berarti ini sudah lancar semua berarti? Sudah lumayan lancar sudah. Baru-baru aja kapan ini? Baru-baru aja ini. Kira-kira kapan? Kira berapa bulan aja ini sudah dicor ini kan. Kalau sebelumnya tuh apa Pak, batu-batuan? Batu kalau hujan itu licin, becekan. Sekarang ya sudah enak, ya terima kasih semuanya sama yang mengusahakan kan, supaya jalanan enak. Ini sudah enak, terima kasih sama sekali. Emang kalau sebelumnya tuh jalanannya gimana Bu? Jalannya itu nggak enak, batu-batu, ya, licin. Naik hujan gitu? Iya licin. Oh licin Bu ya? Nah,